Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu mukhlishina lahu wa khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pesan Allah terhadap kita hidup di dunia ini selalu berbuat kebaikan, jangan membuat kerusakan, dan kita lebih bisa untuk saling mendoakan. Berdoa itu merupakan kebutuhan yang asasi, karena setiap diri kita itu ada keterbatasan, ada kekurangan. Kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kita butuh satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling mendoakan. Ini sangat penting ya, karena kita itu tidak pernah tahu bahwa dalam diri kita itu ada ancaman, dalam diri kita ada tantangan, rintangan, kesulitan. Sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu ya, bahwa dalam diri kita ya ada hal-hal yang mengancam ya. Nah, untuk itu maka doa itu adalah merupakan salah satu tameng supaya kita mendapatkan keselamatan dari mara bahaya ya. Doa itu dipanjatkan oleh siapa saja. Nabi saja minta doa ya. Satu hari ketika Umar mau berangkat haji ya, dari Madinah ke Mekah, Nabi loh ya, itu pesan sama Umar, ya Umar asyrikna fi du'aik ya, wahai Umar sisipkan nama-namaku dalam doa-doamu. Jadi artinya memang berdoa itu penting untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, mendoakan orang lain. Nah, dalam kita berdoa hendaknya kita bisa ya, pertama khaufan wa tama'an ya. Khaufan itu penuh rasa takut kepada Allah, wa tama'an dan penuh rasa harap. Harap dan takut itu menjadi satu. Inilah khusyuk di dalam doa. Dan jangan pelit terhadap doa ya. Kita jumpa kawan misalnya mau perjalanan, saya mau ke Jogja, maka kita doakan ya, selamat fi amanillah, semoga aman dalam perjalanan, semoga engkau dilindungi dalam perjalanan sampai ke tujuan. Itu perkara penting, kita saling mendoakan. Ada teman misalnya saya mau nyari rizki ya, kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan dalam mencari rizki, diberikan keberkahan, diberikan yang halal. Itu doa yang kita panjatkan kepada kawan kita yang mau berangkat bekerja mencari rezeki. Nanti kalau kita lagi bertemu dengan kawan, saya mau nikah ini sudah hampir lulus ya Mbak Tegar ya, maka doakan, ya Allah semoga diberi kemudahan mencari jodoh yang soleh, solehah gitu ya, yang solehah. Begitu
Bahkan seandainya kemudian sampai nikah, kita doakan ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya kan? Barakallahu laka, semoga engkau memberkahi, ya Allah memberkahi engkau, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika, ya keberkahan Allah teriring baik dalam keadaan suka duka. Ya, kita itu ingin mendapatkan keberkahan Allah dalam segala hal, fi kulli hal, dalam keadaan diuji mendapatkan kebaikan, ya ada keberkahan di situ supaya kita bersyukur. Dalam hal Allah uji kita mendapatkan musibah, ya kita tetap berdoa supaya diberi keberkahan, sehingga musibah itu menjadikan kita bersabar. Begitu seterusnya. Bahkan wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap dibersamakan dalam kebaikan. Ya, suami istri itu supaya dibersamakan, selalu dalam keadaan bersatu dalam kebaikan, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahkan lebih dari itu, kalau perlu kita doakan lagi supaya kesempurnaan hidupnya itu seperti mana kesempurnaan hidup para nabi, ya. Maka seringkali kita dengarkan para ulama kita menambah doa, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, berikanlah hidup rukun seperti rukunnya Adam dan Hawa. Sudah diturunkan dari surga, ketemu lagi di dunia. Nah, itulah kakek kita, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Lebih lagi, Allahumma alafta bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Hawa, ya Siti Hajar, ya, wa Saroh, ya. Ya Allah, berikanlah mereka rukun seperti rukunnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Siti Saroh, gitu ya. Itu sering ya kita doa kepada temanten itu. Bahkan lebih dari itu, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Itu bagaimana kita minta, ya kita doakan kepada Allah supaya diberi rasa cinta dan rukun seperti cintanya rukunnya Yusuf dan Zulaiha. Tambah lagi, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubro. Masya Allah, ini contoh teladan rumah tangga yang luar biasa, rukunnya. Kita doakan saudara kita supaya rukun dalam rumah tangganya sebagaimana rukunnya Nabi Muhammad dan Khadijah. Bahkan ditambah lagi, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Begitu seterusnya. Tambah lagi, Allahumma ja'al aqdana, ya. Ya Allah, jadikan akadnya ini, ya, aqdan mubarakan wa ma'suman. Jadikanlah akadnya itu adalah akad yang diberkahi dan dilindungi. Sebab kita membutuhkan akad yang diberkahi, ya, nikah yang tidak hanya sehari dua hari, ya. Kita dengar seringkali ada orang yang nikahnya, ya, karena terpaksa hamil duluan. Ya, akad yang diberkahi, yang terlindungi, ya,
uh, bentuk rumah tangga yang luar biasa yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu tambah lagi ya, Allahumma alki, ya temukan mereka selalu, ya berikan kepada mereka selalu ulfatan, ya. Kemudian juga kita tambahkan diror daiman, ya bagaimana mereka selalu dalam keadaan mendapatkan keteguhan, ketetapan, keistiqomahan, supaya mereka dapat meniti, menyeberangi lautan rumah tangga, ya yang mawaddah warohmah. Ya. Kalau orang sudah tua itu biasanya tinggal rohmah, mawaddah warohmah, tapi tetap terjaga. Rohmah itu kasih sayang yang bukan karena semata-mata cinta secara fisik, ya, tetapi kasih sayang itu melebihi sekedar cinta, yaitu ada rasa menyatu, memiliki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, doa itu dalam keadaan apapun ini perlu kita panjatkan. Kita akan berjalan, kita akan tidur, kita akan makan, jangan sampai lupa kita doa. Jadi sebenarnya doa dan mendoakan adalah dua hal yang saling melengkapi. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang, bahkan doa untuk seluruh kaum muslimin. Jangan lupa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Subhanallah. Ini adalah doa yang perlu kita panjatkan setiap saat supaya kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, mendapat bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah berdoa menjadi hal penting bagi kita, saling wasiat satu sama lain supaya Allah memberikan jalan terbaik kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.